sekiranya di pertengahan sungai itu kita 3 target kita harus tentukan. Pertama target 1, 2 dan dalam channel ini, channel FP Story. Hari ini masih lagi berada di sungai. Oke, dan hari ini biasalah kalau sudah berada di sungai, kontennya atau topiknya adalah mengenai dengan berenang. Oke, dan hari ini saya punya perkongsian adalah bagaimana cara untuk menyeberang sungai ketika aliran sungai deras, bukan yang terlampau deras lah, yang sedang-sedang punya deras. Oke, jadi cara ini adalah cara yang terbaik sekali untuk menyeberang. Oke, saya akan tunjukkan macam mana mau seberang ini sungai. Oke, jadi anggap saya ini air sungai ini adalah apa itu deras. Memang sebenarnya di dalam ini deras ini, di atas ini tidak apa deras. Oke, dan ini punya cara ini saya dapat daripada orang juga lah, dan saya sudah buat sendiri, dan juga saya nampak sendiri. Apa itu, saya punya anjing pun sama juga, dia berenang. Apabila dia berenang beginilah juga cara dia apabila dia mau menyeberang. Oke, pertama sekali apabila mau menyeberang sungai yang ada berarus deras, oke, pertama sekali kita harus baik ini kok kena lah. Kita harus tengok di bahagian di depan. Oke, sama ada di bahagian depan itu ada apa itu kumpar, bukan kumpar, bahasa Melayu kumpar, rimbunan kayu. Oke, kalau misalnya di depan itu ada rimbunan kayu, oke, jangan kita berenang lah, kita kena jauh sedikit lah, ataupun pergi di tempat lain lah untuk menyeberang. Oke, sebab nanti takut nanti kalau tidak sempat sampai di tebing karena di timbunan kayu, masalah juga itu. Oke, dan kedua kita tentukan kawasan yang sedang bukan lebar dan juga bukan sempit. Pasal kalau yang sempit itu aliran air dia memang terlampau deras. Oke, dan kalau yang terlampau lebar pula itu nanti susah pula kita mau berenang. Oke, jadi kita tengok yang itulah. Dan yang ketiga adalah apabila kita berenang, kita tentukan target kita untuk mau capai di tebing di sana. Mana yang kita mau target untuk capai. Ada 3 target kita harus tentukan. Pertama target 1, 2 dan ketiga. Kenapa perlu ada 3? Kalau misalnya kita tentukan yang 1 itu tidak dapat, ada lagi target yang kedua. Selepas itu ada lagi target yang ketiga. Oke, jangan tentukan 1 target saja. Artinya kita harus tengok itu keadaan di tepi dia itu mana yang paling senang kita mau mendarat. 3 poin yang kita harus target untuk pergi sana lah. Oke, harap boleh paham. Dan kedua, kita tidak boleh seberang lurusnya begitu. Itu adalah paling tidak boleh. Oke, jangan sekali-kali lah. Kenapa? Sebab aliran air sungai yang deras kita tidak boleh lawan. Sama sekali kita boleh lawan. Kita mesti ikut arus, tapi bukan juga terlampau ikut. Nanti hanyut kita. Oke, kita itulah tadi saya bilang tadi, saya cakap tadi kita harus kasih target 3 poin. Oke, kita harus berenang melintang, tetapi bukan lurus lah. Dia melintang cara aliran air. Oke, untuk memudahkan kita. Oke, dan sekiranya di pertengahan sungai itu kita rasa penat. Oke, salah satu cara yang paling bagus sekali adalah kita berenang. Kita rilekskan kita punya tenanglah kita punya badan dengan cara berenang terlentang. Oke, itu adalah yang paling terbaik sekali lah supaya kita boleh dapat kasih tenang. Tapi itu perlu kita belajar lah cara itu. Dan kedua adalah cara berenang seperti anjing lah, itu pun, tapi itu cepat penat lah kalau yang anjing. Tapi itu kita boleh nampak lah kalau kita berenang seperti anjing, kita boleh
nampak itu target untuk kita mendarat. Dan kalau kita pakai berenang cara apa itu kuak begitu kayak itu gaya bebas kayak itu begitu, itu yang paling cantik lah. Oke, gaya itu begitu itu paling cantik. Dan kalau yang kuah lintang begitu ya begitu, itu tidak boleh, yang mesti dia begitu, begitulah. Alright. Dan kalau penat, karena yang bukan kuah lintang, yang kita berenang yang paling tenang, paling rileks punya cara untuk mengapungkan di air, untuk ambil nafas betul tidak itu. Oke. Dan juga macam panjang pula ini konsepnya ceramah, tapi ini memang sangat penting. Dan kalau sekiranya kita masih ragu-ragu, tangan kosong, kita boleh juga pakai kayu lah, seperti yang kayu yang boleh terapung, kita naik di atas dia. Kalau ada bambu paling bagus, kalau ada kayu, tapi pastikan kayu itu ringan lah, yang boleh, bukanlah terlampau boleh kita boleh naik di atas, tidak, tapi sekurang-kurangnya ada tempat kita pegang, itu lagi bagus lah. Tapi itu pun kadang-kadang bahaya juga, sebab kadang-kadang itu boleh menyebabkan kalau kita terlalu bergantung kepada itu, nanti itu kayu hanyut, kita pegang hanyut ya terus itu. Oke, jadi itu pun karena juga lah, karena juga ada dia punya cara dia, dan karena tengok keadaan dia juga. Kalau misalnya itu kayu bawa kita hanyut, itu kayu kita kasih lepas saja dan kita berenang di tepi. Alright. Oke, jadi sekarang saya mau kasih demo lah. Bagus juga saya kasih demo, nanti kalau saya cakap ini kamu bilang saya tidak pandai berenang pula. Oke, saya kasih demo sekarang. Oh ya, satu lagi. Kalau kita mau berenang, pastikan jangan pakai kasut. Oke, kalau kita di seberang kita kasut, kita kena kasih tinggal lah. Ini jangan sekali-kali. Pasal tidak boleh lah. Sebab ini ini tiada mainan, bah, kalau di sini. Kita mesti pakai tanpa kasut atau tanpa selipar. Dan baju pun kena buka juga. Tapi kalau perempuan janganlah. Right? Bukalah. Alright. Oke. Dan kenapa kita kena buka baju? Pasal ini baju berat. Dan jangan pakai seluar panjang kalau mau menyeberang sungai, dia kena pakai seluar pendek. Kalau kita nampak kita pertandingan berenang, mana orang pakai seluar panjang kan untuk berenang? Semua pakai sepeda saja, bukan sepeda lah, itu yang baju khas punya kan. Jadi itu makin ringan lah. Kalau tiada apa itu, kalau tiada seluar, tiada baju, itu makin ringan lah. Oke. Tapi macam mana pun bagus juga lah. Saya kasih tunjukkan tiada namanya. Alright, boy, nampak kah boy? Kau angkat kalau tidak nampak, nanti yang paham. Oke, jadi saya target di sana satu, dan di sana satu. 3 target. Oke, jadi saya undur dulu sini pasal sampai target di sana. Oke, siap semula. Oke, sampai sudah. Oke. Jadi sekarang saya mau belajar pula. Bukan belajar. Mau belajar balik. Oke, tapi saya mau kasih tunjuk satu lagi. Harap boleh dengar lah, jauh nih kan. Kalau misalnya kita stuck di tengah jalan, bukan tengah jalan. Mungkin kita punya penat di sana. Jadi saya mau tunjuk cara dia untuk berhenti di sana, untuk merelakskan sekejap, kasih rehat tangan dan kaki. Oke, sebab itu penting, kita tidak boleh paksa. Oke, baik, nampak kah? Alright.
Oke, bilis na ka. Oke guys. Pasti sedikit bah, keturun ka beli itu. Oke. Jadi begitulah dia punya demo tadi. Oke. Demo untuk menyeberang sungai ketika air deras ataupun ketika kita terpaksa untuk menyeberang sungai. Alright. Jadi setakat itu saja perkongsian hari ini. Sekiranya kamu mau lebih cekap berenang, lebih mahir, maka rajin-rajinlah pergi mandi di kolam atau di sungai. Oke, lebih kerap mandi sungai, maka lebih mahirlah untuk berenang. Oke, kenapa saya cakap begitu? Biasanya orang-orang yang tinggal di seberang laut atau tinggal di dekat sungai, mereka lebih mahir untuk berenang karena mereka hidup berdekatan dengan air. Jadi hari-hari mereka nampak air, hari-hari mereka masuk air, hari-hari masuk mandi di tempat yang dalam. Jadi mereka pun mahirlah. Alright, jadi terima kasih karena menonton channel ini, channel Epic Story. Kita berjumpa lagi pada masa akan datang.